Everything that he touched turned to gold. He's the greatest of the great. I get it straight, he's great. Claim fame cause his name is known in every state. His name is Jada, see him play. Will make you say, God damn, that DJ made my day. Like the butcher, the baker, the candlestick maker. He's a maker, a breaker, and a title taker. Like a little old lady who lived in a shoe. If cuts were kids, he would be too. Not lying, y'all. He's the best I know. Kalian sempet baca berita dari Kota Depok gak yang tentang SPPG? Katanya program itu tuh meningkatkan perputaran ekonomi loh. Iya, aku sempat baca tuh di beritanya disebutkan SPPG punya multiplier effect. Jadi dampaknya nggak cuma ke satu sektor aja. Multiplier itu sebenarnya masuk ke pembahasan teori Keynes pasar barang loh. Berarti satu pengeluaran bisa berdampak ke banyak aktivitas ekonomi ya? Nah, pengeluaran pemerintah bikin konsumsi naik, permintaan meningkat, dan produksi ikut terdorong. Wah, kalau gitu kondisi ini juga bisa berpengaruh ke output keseimbangan pasar barang dong. Benar, dari sini kita bisa lihat kalau fenomena di berita tadi sangat berkaitan dengan materi teori ekonomi. Nah, dari obrolan kita tadi, bisa kita lihat bahwa fenomena di berita tersebut sangat relevan dengan materi yang akan kita bahas. Oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas teori Keynes pasar barang lanjutan untuk memahami lebih dalam tentang konsep tersebut. Kira-kira kalian tahu gak sih pelipat atau multiplier itu apa? Pada slide ini, konsep pelipat atau multiplier effect dalam teori Keynes menjelaskan bahwa pengeluaran awal seperti investasi, belanja pemerintah, atau ekspor dapat meningkatkan pendapatan nasional lebih besar dari nilai awalnya. Hal ini terjadi karena pengeluaran tersebut menjadi pendapatan bagi pihak lain yang kemudian dibelanjakan kembali, sehingga menimbulkan efek yang berantai. Dalam pasar barang, multiplier menunjukkan bahwa perubahan kecil pada komponen pengeluaran dapat memicu perubahan yang lebih besar pada pendapatan nasional atau permintaan agregat melalui siklus pengeluaran yang berkelanjutan. Selanjutnya, seperti yang sudah dijelaskan bahwa efek pelipat terjadi melalui proses berantai, di mana investasi awal, misalnya belanja pemerintah, menjadi pendapatan bagi pihak lain yang kemudian dibelanjakan untuk konsumsi, sehingga pendapatan nasional meningkat berlipat. Menurut Keynes, mekanisme ini menjadi dasar kebijakan fiskal ekspansif, karena peningkatan belanja pemerintah atau penurunan pajak efektif mendorong konsumsi, investasi, dan pemulihan ekonomi, terutama saat terjadi resesi atau pengangguran tinggi. Pada slide ini dijelaskan efek berantai dalam perekonomian yang disebabkan oleh kenaikan investasi menurut teori Keynes. Pada putaran pertama, ketika investor meningkatkan investasinya sebesar delta I untuk membeli barang dan jasa, hal ini langsung mendorong kenaikan pengeluaran agregat atau Z sebesar delta I. Artinya, investasi awal menjadi pemicu aktivitas ekonomi. Selanjutnya, pada putaran kedua, tambahan pengeluaran tersebut menjadi pendapatan atau delta Y bagi para penjual barang dan jasa. Karena pendapatan meningkat, masyarakat tidak menabung seluruhnya, melainkan akan menambah konsumsi. Besarnya konsumsi tambahan ini ditentukan oleh marginal propensity to consume atau C, sehingga konsumsi meningkat sebesar C delta Y atau C delta I, dan kembali meningkatkan pengeluaran agregat. Pada putaran ketiga dan seterusnya, proses yang sama terus berulang. Pendapatan yang diterima pada putaran sebelumnya kembali dibelanjakan sebagian untuk konsumsi, yaitu sebesar C dikali C delta I atau C pangkat 2 delta I. Kemudian berlanjut menjadi C pangkat 3 delta I, C pangkat 4 delta I, dan seterusnya. Setiap tambahan pendapatan akan terus memicu konsumsi baru, meskipun nilainya semakin kecil. Pada slide ini dijelaskan bagaimana kenaikan investasi sebesar delta I mempengaruhi permintaan agregat atau Z melalui proses pelipatan. Ketika terjadi kenaikan investasi sebesar delta I, maka permintaan agregat akan meningkat sebesar delta I pada tahap pertama. Peningkatan pendapatan ini kemudian mendorong konsumsi tambahan sebesar C delta I, karena masyarakat membelanjakan sebagian pendapatannya sesuai dengan nilai MPC. Proses ini tidak berhenti sampai di situ. Konsumsi sebesar C delta I akan kembali menjadi pendapatan bagi pihak lain, yang kemudian dibelanjakan lagi sebesar C pangkat 2 delta I, lalu C pangkat 3 delta I, dan seterusnya. Jika kita keluarkan delta I sebagai faktor, maka terbentuk deret 1 ditambah C ditambah C pangkat 2 ditambah C pangkat 3 dikalikan dengan delta I. Karena nilai C atau MPC bersifat positif tetapi lebih kecil dari 1,
maka deret tersebut merupakan deret geometri yang nilainya semakin mengecil. Secara matematis, jumlah deret ini dapat dibuktikan sama dengan 1 dibagi 1 dikurangi C. Dengan demikian diperoleh rumus multiplier, yaitu delta Z sama dengan 1/1 dikurangi C dikalikan dengan delta I. Karena nilai C berada di antara 0 dan 1, maka 1 dikurangi C pasti lebih kecil dari 1. Akibatnya, nilai multiplier lebih besar dari 1, sehingga kenaikan investasi awal delta I akan menghasilkan kenaikan permintaan agregat delta Z yang lebih besar. Angka 1/1 dikurangi C ini disebut sebagai pelipat pendapatan atau income multiplier dan juga dikenal sebagai pelipat pengeluaran atau pelipat permintaan agregat. Pada slide ini ditunjukkan contoh perhitungan dan gambaran grafik dari multiplier effect menurut teori Keynes. Diketahui bahwa nilai marginal propensity untuk konsum atau MPC sama dengan 0,8. Artinya, setiap tambahan pendapatan sebesar Rp1, masyarakat akan membelanjakan 80% dan sisanya ditabung. Selanjutnya, diasumsikan terjadi kenaikan pengeluaran investasi sebesar Rp1.000.000. Kenaikan investasi ini tidak hanya meningkatkan permintaan agregat sebesar Rp1.000.000, tetapi melalui proses pelipatan akan meningkatkan permintaan agregat dalam jumlah yang lebih besar. Secara matematis, peningkatan permintaan agregat dihitung dengan rumus delta Z sama dengan 1/1 dikurangi MPC dikalikan dengan kenaikan pengeluaran dengan MPC sebesar 0,8, maka nilai multiplier adalah 1 dibagi 0,2, yaitu sebesar 5. Artinya, kenaikan investasi Rp1.000.000 akan meningkatkan permintaan agregat sebesar Rp5.000.000. Pada grafik, kondisi awal ditunjukkan oleh perpotongan garis permintaan agregat awal dengan garis 45 derajat di titik keseimbangan awal, yaitu pada pendapatan Y0 dan permintaan Z0. Ketika terjadi kenaikan investasi sebesar delta I, kurva permintaan agregat bergeser ke atas dari C tambah I ditambah D menjadi C ditambah I ditambah D ditambah delta I. Perpindahan ini menyebabkan keseimbangan baru pada tingkat pendapatan Y1 dan permintaan Z1. Proses kenaikan pendapatan ini terjadi secara bertahap melalui rangkaian konsumsi dan pendapatan baru, sehingga akhirnya mencapai keseimbangan akhir ketika permintaan agregat sama dengan pendapatan nasional. Dengan demikian, grafik ini menunjukkan secara jelas bahwa kenaikan investasi awal dapat menimbulkan peningkatan pendapatan nasional yang berlipat ganda melalui mekanisme multiplier. Oke, yang selanjutnya ada penawaran agregat atau output agregat. Apa sih itu? Menurut Keynes, penawaran agregat adalah total barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan pada berbagai tingkat harga ketika faktor produksi belum digunakan sepenuhnya. Dalam jangka pendek, penawaran agregat bersifat elastis atau relatif datar karena masih terdapat tenaga kerja dan sumber daya yang menganggur. Artinya apa? Artinya, perusahaan dapat meningkatkan produksi tanpa menaikkan harga secara signifikan. Penawaran agregat mempunyai beberapa kesamaan dengan kurva penawaran pasar dalam teori mikro. Dalam jangka pendek, kurva penawaran seorang produsen adalah kurva marginal cost-nya. Pada slide ini dibahas mengenai kurva penawaran agregat. Kurva penawaran agregat menunjukkan hubungan antara tingkat harga umum dengan jumlah output agregat yang ditawarkan dalam suatu perekonomian. Jumlah penawaran agregat juga diperoleh dari penjumlahan secara horizontal seluruh kurva biaya marginal atau MC dari para produsen yang ada di dalam perekonomian. Karena biaya marginal umumnya meningkat seiring dengan bertambahnya output, maka bentuk kurva penawaran agregat juga menanjak ke atas, yang berarti semakin tinggi tingkat harga, semakin besar jumlah output yang bersedia diproduksi. Pada grafik, sumbu vertikal menunjukkan tingkat harga umum atau P, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan output agregat atau permintaan agregat atau Q. Pada tingkat output tertentu, yaitu di sekitar QL, kurva penawaran relatif datar, yang mencerminkan kondisi ketika kapasitas produksi masih longgar dan biaya tambahan relatif rendah. Namun, ketika output mendekati QM, kurva menjadi lebih curam karena kapasitas produksi semakin penuh, sehingga biaya produksi meningkat.
Nah, jadi kesimpulannya, meskipun dalam perekonomian tidak semua pasar bersifat persaingannya sempurna dan terdapat berbagai jenis barang yang diproduksi, bentuk kurva penawaran agregat tetap menyerupai kurva biaya marginal, yaitu meningkat seiring dengan naiknya tingkat harga. Pada slide ini ditunjukkan bahwa kurva penawaran agregat dapat dibedakan menjadi 3 bagian utama berdasarkan kondisi kapasitas produksi dalam perekonomian. Yang pertama, daerah antara titik A dan B merupakan kondisi ketika perekonomian masih mengalami kelebihan kapasitas produksi. Pada tahap ini, banyak pabrik dan faktor produksi yang belum dimanfaatkan secara penuh. Akibatnya apa? Akibatnya, peningkatan output agregat masih dapat dilakukan tanpa harus menaikkan tingkat harga, sehingga kurvanya terlihat menjadi relatif datar. Selanjutnya, yang kedua, daerah antara titik B dan C menunjukkan kondisi ketika kapasitas produksi mulai menjadi ketat. Sebagian besar faktor produksi sudah digunakan, sehingga untuk menambah output, produsen mulai menghadapi kenaikan biaya produksi. Pada fase ini, kenaikan output mulai diikuti oleh kenaikan harga. Selanjutnya, yang terakhir, yang ketiga, daerah antara QL dan QM menggambarkan kondisi ketika output agregat masih dapat ditingkatkan, tetapi hanya dengan biaya produksi yang jauh lebih tinggi. Hal ini menyebabkan kurva penawaran agregat menjadi sangat curam, yang mencerminkan bahwa setiap tambahan output memerlukan kenaikan harga yang cukup besar. Dengan demikian, bentuk kurva penawaran agregat mencerminkan tingkat pemanfaatan kapasitas produksi dalam perekonomian, mulai dari kelebihan kapasitas hingga kondisi mendekati kapasitas maksimum. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran agregat, antara lain ada ketersediaan faktor produksi, kemajuan teknologi, kebijakan pemerintah, biaya dan kapasitas produksi, serta perubahan ekspor dan impor. Yang pertama ada ketersediaan faktor produksi. Ketersediaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan sangat menentukan kemampuan perekonomian dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin melimpah dan berkualitas faktor produksi yang tersedia, semakin besar pula penawaran agregat yang dapat dihasilkan. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien dan produktif. Dengan teknologi yang lebih baik, perusahaan dapat menghasilkan output yang lebih besar dengan biaya yang sama atau lebih rendah, sehingga penawaran agregat meningkat. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak, subsidi, regulasi, dan kebijakan ketenagakerjaan dapat memengaruhi biaya dan iklim produksi. Kebijakan yang mendukung dunia usaha akan mendorong peningkatan produksi, sedangkan kebijakan yang memberatkan dapat menurunkan penawaran agregat. Yang keempat, biaya produksi. Biaya produksi mencakup biaya bahan baku, upah tenaga kerja, energi, dan biaya operasional lainnya. Jika biaya produksi meningkat, produsen cenderung mengurangi jumlah produksi sehingga penawaran agregat menurun. Sebaliknya, penurunan biaya produksi akan meningkatkan penawaran agregat. Yang kelima ada kapasitas produksi. Kapasitas produksi menunjukkan kemampuan maksimal suatu perekonomian atau perusahaan dalam menghasilkan barang dan jasa. Semakin besar kapasitas produksi yang dimiliki, semakin besar pula penawaran agregat yang dapat ditawarkan dalam perekonomian. Yang terakhir ada perubahan ekspor dan impor. Peningkatan ekspor akan menambah permintaan terhadap produksi dalam negeri sehingga mendorong peningkatan output nasional. Sebaliknya, peningkatan impor dapat mengurangi produksi dalam negeri sehingga berpengaruh terhadap tingkat penawaran agregat. Yang selanjutnya ada hubungan antara penawaran agregat dan output agregat adalah bahwa penawaran agregat menentukan jumlah total output atau PDB real yang bersedia diproduksi oleh suatu perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam jangka pendek, kurva penawaran agregat memiliki kemiringan positif, artinya semakin tinggi tingkat harga, semakin besar output yang diproduksi karena keuntungan meningkat. Namun, dalam jangka panjang, kurva penawaran agregat bersifat vertikal pada tingkat output potensial yang menunjukkan kapasitas maksimum perekonomian. Oke, ini ada materi terakhir tentang keseimbangan di pasar barang. Ada yang tahu itu apa? Yuk, langsung aja ke pembahasannya. Nah, selanjutnya ada materi keseimbangan pasar barang. Keseimbangan pasar barang menurut Keynes terjadi ketika permintaan agregat sama dengan pendapatan nasional atau dapat ditulis AD sama dengan Y.
Jika permintaan agregat lebih kecil dari pendapatan nasional, akan terjadi kelebihan produksi, sehingga perusahaan mengurangi output. Sebaliknya, jika permintaan agregat lebih besar, maka terjadi kekurangan barang yang mendorong produksi dan pendapatan. Pada slide ini, pembahasan difokuskan pada satu permintaan agregat. Kita mengetahui bahwa permintaan agregat terdiri dari beberapa komponen, salah satunya adalah investasi. Ketika terjadi perubahan pada salah satu komponen tersebut, misalnya investasi meningkat sebesar delta I, maka dampaknya permintaan agregat tidak hanya sebesar delta I, tetapi jauh lebih besar karena adanya proses multiplier. Secara matematis, perubahan agregat dapat dirumuskan sebagai delta Z sama dengan 1/1 dikurangi C dikali delta I, di mana C merupakan kecenderungan mengonsumsi marginal. Rumus ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai C, maka semakin besar pula efek pengganda yang ditimbulkan oleh kenaikan investasi. Akibat dari proses tersebut, kenaikan investasi awal akan memicu peningkatan permintaan agregat secara berlipat ganda. Dengan adanya tambahan permintaan agregat sebesar delta Z, maka tingkat permintaan agregat yang baru menjadi Z1 sama dengan Z0 plus delta Z. Nah, selanjutnya, posisi Z1 ini dapat disebut sebagai posisi keseimbangan sementara, karena pada titik ini proses multiplier telah selesai. Tidak ada lagi tambahan konsumsi atau pengeluaran baru yang muncul. Pada kondisi ini, permintaan agregat atau Z sama dengan permintaan agregat atau Y, sehingga dapat dikatakan bahwa Z sama dengan Y, yang berarti pengeluaran agregat sama dengan pendapatan nasional. Selanjutnya, pada slide ini ditunjukkan bagaimana pertemuan antara permintaan agregat dan penawaran agregat di pasar barang menentukan keseimbangan perekonomian secara keseluruhan. Pertemuan antara permintaan agregat dan penawaran agregat akan menghasilkan tingkat harga umum atau P keseimbangan serta tingkat output agregat atau Q keseimbangan. Pada titik ini, seluruh variabel utama dalam perekonomian yaitu permintaan agregat Z, pendapatan nasional Y, tingkat harga P, dan output berada pada posisi keseimbangan masing-masing. Pada gambar A, ditunjukkan keseimbangan di pasar barang berdasarkan pendekatan pendapatan. Titik A merupakan keseimbangan awal di mana permintaan agregat ZO sama dengan pendapatan nasional. Ketika terjadi kenaikan investasi sebesar delta I, kurva permintaan agregat bergeser ke atas dari Z0 ke Z1. Pergeseran ini mendorong peningkatan pendapatan nasional dari Y0 ke Y1 melalui proses multiplier sehingga tercapai keseimbangan baru di titik B. Nah, sementara itu, pada gambar B ditunjukkan bahwa keseimbangan pasar barang dari sisi hubungan antar tingkat harga dan output agregat. Kenaikan permintaan agregat dari Z0 ke Z1 menyebabkan perubahan titik keseimbangan dari titik S ke titik L. Perubahan ini menunjukkan bahwa kenaikan permintaan agregat dapat meningkatkan output agregat dan juga mempengaruhi tingkat harga, tergantung pada kondisi kapasitas produksi dalam perekonomian. Dengan demikian, kedua gambar ini saling melengkapi dan menjelaskan proses menuju keseimbangan global di pasar barang, baik dari sisi pendapatan nasional maupun dari sisi output dan tingkat harga. Selanjutnya, pada slide ini dijelaskan mengenai keseimbangan di pasar barang. Keseimbangan pasar barang tercapai ketika kurva permintaan agregat berpotongan dengan kurva penawaran agregat. Titik perpotongan tersebut menunjukkan kondisi di mana tidak ada kecenderungan bagi harga, output maupun permintaan agregat untuk berubah. Pada kondisi awal, sebelum terjadi kenaikan investasi, tingkat permintaan agregat berada di posisi Z0. Pada titik ini, pasar berada pada keseimbangan awal E dengan tingkat harga P 0 dan output keseimbangan Q 0. Ketika terjadi kenaikan investasi sebesar delta I, permintaan agregat meningkat dari Z0 menjadi Z1. Pergeseran kurva permintaan agregat ini menyebabkan titik keseimbangan bergeser dari E ke F. Akibatnya, tingkat harga meningkat dari P0 ke P1 dan output keseimbangan juga meningkat dari Q0 ke Q1. Titik F merupakan keseimbangan baru di pasar barang. Pada posisi ini,
tidak terdapat kecenderungan bagi permintaan agregat atau Z, tingkat harga atau P, maupun output atau Q untuk berubah karena pasar telah kembali berada dalam kondisi seimbang setelah adanya kenaikan investasi. Nah, jika permintaan agregat meningkat, seberapa besar pengaruhnya terhadap kenaikan output real dan seberapa besar pula terhadap kenaikan harga? Jawabannya tergantung pada tahap atau posisi perekonomian dalam kurva penawaran agregat atau AS. Nah, gambar A menunjukkan keadaan masa depresi yang biasanya disertai oleh keadaan kelebihan kapasitas pabrik secara global. Dalam keadaan ini, peningkatan permintaan agregat dari Z0 ke Z1 akan menaikkan output atau GDP real tanpa menaikkan tingkat harga. Ini disebut kasus Keynes. Selanjutnya, ada gambar B menunjukkan keadaan kapasitas pabrik yang mulai terpakai penuh. Kenaikan permintaan agregat dari Z0 ke Z1 akan mengakibatkan kenaikan output dan kenaikan tingkat harga umum atau inflasi. Ini sering dijuluki sebagai kasus tengah-tengah. Selanjutnya, gambar C menunjukkan keadaan kapasitas pabrik yang terpakai secara maksimal. Dalam hal ini, kenaikan permintaan agregat sama sekali tidak menaikkan GPD real, tetapi hanya mengakibatkan inflasi atau disebut kasus klasik. Kalau menurut teori Keynes, kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh permintaan agregat ya. Jadi, besar kecilnya permintaan akan menentukan tingkat output dan pendapatan nasional. Iya, benar. Makanya Keynes juga menjelaskan tentang multiplier effect. Artinya, kalau ada peningkatan pengeluaran, misalnya dari investasi atau belanja pemerintah, dampaknya ke pendapatan nasional bisa lebih besar dari pengeluaran awal. Menariknya lagi, dalam jangka pendek, penawaran agregat masih bersifat elastis, karena masih ada sumber daya yang belum dimanfaatkan, seperti tenaga kerja yang menganggur. Tapi beda cerita kalau jangka panjang. Penawaran agregat jadi vertikal di tingkat output potensial, karena ekonomi sudah berada di kapasitas penuh. Nah, keseimbangan pasar barang sendiri terjadi saat permintaan agregat sama dengan pendapatan nasional, atau AD sama dengan Y. Dan dampaknya juga tergantung kondisi ekonomi. Kalau lagi resesi, kenaikan permintaan agregat bisa menaikkan output tanpa menimbulkan inflasi. Sebaliknya, kalau ekonomi sudah di kapasitas penuh, peningkatan permintaan agregat malah hanya memicu inflasi tanpa menambah output.